Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hana Setiawati dengan NIM 0230110084 akan mempresentasikan tentang landasan pendidikan Indonesia periode reformasi. Pengertian landasan pendidikan. Landasan pendidikan berasal dari dua kata, landasan dan pendidikan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah landasan diartikan sebagai alas, dasar, atau tumpuan. Sedangkan pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Jadi, landasan pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan. Diteruskan dengan adanya proses pendidikan. Reformasi pendidikan merupakan hukum alam yang akan menjadi jejaknya sendiri, khususnya memasuki masa milenium ketiga yang mengglobal dan sangat ketat dengan persaingan, agar kita tidak mengalami keterkejutan budaya dan merasa asing dengan dunia kita sendiri. Refleksi pendidikan ini setidaknya merupakan sebuah potret diri agar di kemudian hari kita tidak lupa dengan wajah diri kita sendiri. Itu menurut Suyanto dan Hisham pada tahun 2000. Perubahan yang sangat menonjol pada era reformasi adalah dilaksanakannya otonomi daerah sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 tentang pemerintahan daerah. Lebih lanjutnya, yaitu tantangan yang berkaitan dengan regulasi adalah kondisi Undang-Undang Nomor 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menganut manajemen pendidikan sentralistik dan masih lebih menitik beratkan penyelenggaraan pendidik pada pemerintah yang tidak lagi sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Begitupun dari segi kualifikasi tenaga guru di Indonesia masih jauh dari harapan. Hal ini ditunjukkan oleh statistiknya sebagai berikutnya. Jadi, tenaga guru di Indonesia juga pada tahun ini tuh masih jauh dengan harapannya. Dari jumlah guru SD sebanyak 1.141 orang, hampir 53% diantaranya berkualifikasi D2, tidak S1 gitu, atau statusnya lebih rendah. Dari jumlah guru SLTP sebanyak 36% itu berkualifikasi D2 atau lebih rendah juga. Terus 24,9% itu berijazah D3. Kemudian dari guru sekolah menengah sebanyak 32% masih berkualifikasi D3 atau lebih rendah statusnya. Sementara itu, pengangkatan tenaga pendidik yang baru setiap tahunnya hanya dipenuhi 25% dari usulan kebutuhan akan tenaga pendidik. Itu menurut Swerni. Implikasi dari situasi bangsa Indonesia seperti itu adalah dalam waktu kurang dari 1 dasawarsa ini sering terjadi pergantian kabinet sesuai dengan presiden yang berkuasa. Hal ini tentunya membawa dampak secara tidak langsung sebagai sistem pendidikan di Indonesia gitu. Jadi penggantian kabinet termasuk Menteri Pendidikan Nasional dapat berdampak seringnya terjadi pergantian kurikulum pendidikan yang diterapkan di seluruh Indonesia.
Selanjutnya ada perkembangan pendidikan Orde Reformasi. Pemerintahan telah mencanangkan kewajiban belajar itu selama 9 tahun bagi anak Indonesia. Kemudian diteruskan menjadi 12 tahun di beberapa daerah, tapi jadi belum menyeluruh gitu. Akan tetapi lebih baik jika di masa yang akan datang pemerintah mewajibkan anak Indonesia wajib belajar selama 16 tahun, yaitu sampai ke perguruan tinggi. Jadi langkah-langkah dalam pengelolaan pendidikan itu yaitu pertama, menganalisis fungsi dan peran lembaga pendidikan, terus menetapkan visi dan misi, mencari kesenjangan yang muncul antara apa yang telah dihasilkan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, terus mengevaluasi respon masyarakat terhadap layanan pendidikan yang diberikan, mencermati dan menganalisa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terus menyikapi problem yang dihadapi masyarakat untuk mencarikan solusi lewat kegiatan akademis, menganalisis kebutuhan kompetensi SDM masa depan, ada juga mengatur strategi dan kegiatan preventif dalam menghadapi persoalan masa depan, menganalisis dan memperdayagunakan pihak-pihak terkait dalam perencanaan, proses, dan hasil. Gitu. Yang terakhir ada menentukan strategi pencapaian tujuan. Periode pendidikan pada Orde Reformasi. Yang pertama, kurikulum 1994. Pada era pemerintahan Habibie masih menggunakan kurikulum 1994 yang disempurnakan sampai masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Berikut penjelasan tentang kurikulum 1994. Jadi yang pertama itu konsep dasar kurikulum 1994. Kurikulum ini merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya dengan dasar kurikulum 1984. Pada kurikulum 1994, muncullah istilah CBSA atau cara belajar siswa aktif. Dengan kegiatan cenderung di dalam kelas, mengejar target berupa materi yang harus dikuasai, berorientasi kognitif yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut undang-undang tersebut, Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, memiliki keterampilan dan pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Nah, jika ditelaah dengan cermat dapat dipahami bahwa kurikulum 1994 yang menekankan aspek kebermaknaan merupakan kebaikan atau penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang menggunakan model pembelajaran CBSA. Perbedaannya adalah kurikulum 1994 itu menekankan unsur atau asas kebermaknaan. Sedangkan CBSA menekankan keaktifan siswa. Pada kurikulum 1994, pendidikan dasar diwajibkan menjadi 9 tahun, SD dan SMP. Berdasarkan strukturnya, kurikulum 1994 berusaha menyatukan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1975 dengan pendekatan tujuan dan kurikulum 1994 dengan tujuan pendekatan proses. Ada juga tentang karakteristik daripada kurikulum 1994, yaitu yang disebut juga kurikulum cara belajar siswa aktif. CBSA adalah sebagai berikut. Yang pertama ada keterlibatan intelektual, emosional siswa dalam proses belajar mengajar. Yang kedua terjadinya asimilasi dan akomodasi kognitif.
dalam pencapaian pengetahuan, perbuatan, serta pengalaman langsung terhadap balikan atau feedback yang dalam pembentukan keterampilan. Yang ketiganya, ada penghayatan serta internalisasi nilai-nilai dalam bentuk sikap. Ciri-ciri kurikulum 1994, ciri-cirinya itu yang menonjol pada kurikulum 1994 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem catur bulan. Ada juga pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat. Ada juga bersifat populis, yaitu memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia dan lain-lainnya. Ada juga tujuan kurikulum 1994. Tujuan umum yaitu mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan di dalam kehidupan dan di dunia yang selalu berkembang melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, jujur, cermat, efektif, dan efisien. Ada juga yang kedua ini adalah tentang kurikulum berbasis kompetensi. Yang masa pemerintahan Megawati terjadi perubahan tatanan di bidang pendidikan, yaitu dirubahnya kurikulum 1994 menjadi kurikulum 2000 yang akhirnya disempurnakan menjadi kurikulum 2002 atau KBK. Struktur pendidikan dasar dan menengah SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA yang menurut Permen itu adalah 1. Mata pelajaran, 2. Muatan lokal, 3. Pengembangan diri. Dasar pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi di negara kita ini adalah yang pertama itu masalah internal pendidikan di Indonesia. Masalah internal yang dimaksud adalah tatanan pendidikan di Indonesia yang belum tersusun dengan jelas. Kurikulum tahun 1994 berdasarkan Kemendikbud nomor 025 berbasis pada isi, yaitu bertujuan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan penerapannya. Sedangkan ilmu pengetahuan terus-menerus berkembang, sehingga apabila masih berbasis pada isi makna akan tertinggal oleh perkembangan ilmu pengetahuan di itu sendiri, gitu ya. Nah, jadi bagaimana tahapan kurikulum yang terjadi pada Orde Reformasi itu sangat beragam, gitu ya. Yang tadi disebutkan bahwasannya ada kurikulum 1994, ada juga kurikulum yang diubah oleh Megawati menjadi kurikulum 2000 atau disempurnakan lagi menjadi kurikulum 2002 dalam kurung KBK, gitu kan. Yang ketiga juga ada kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu setelah Megawati turun dari jabatannya dan digantikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, Undang-Undang Nomor 20 masih tetap berlaku, namun pada masa SBY juga ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tentang guru dan dosen, gitu. Terus ya, kesimpulannya adalah pendidikan pada zaman reformasi mengalami suatu perkembangan yang pada dasarnya lebih maju daripada pendidikan pada zaman Orde Baru. Dalam hal tenaga kependidikan diberlakukan suatu kualifikasi profesional untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Namun, daripada hal tersebut, pendidikan yang ada di Indonesia masih belum mengalami suatu pemerataan. Ini terlihat dari adanya beberapa sekolah-sekolah, terutama di daerah pedalaman, masih terdapat keterbatasan dalam berbagai aspek penyelenggaraannya. Dinamika sosial politik Indonesia yang juga berdampak pada perubahan kurikulum merupakan suatu bentuk penyempurnaan dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan
mutu pendidikan Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.